Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini untuk mempresentasikan sebagai tugas persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester pada mata kuliah analisis sediaan farmasi yang diampu oleh Ibu dosen Apoteker Andi Himyatul Hidayah MPAM. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Di sini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azil Aulia dari kelas FM 23D dengan NIM 23416248201015 dari kelompok 32. Di sini saya akan membawakan judul yaitu mengenai aktivitas hepatoprotektor pada daun jamlang atau Syzygium cumini. Nah, tak usah pakai lama, mari kita langsung bahas. Untuk pembahasan yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, maksudnya kita tuh harus tahu terlebih dahulu nih teman-teman, apa sih itu jamblang, apa sih itu Syzygium cumini. Nah, setelah kita tahu bahwa kita bisa membahas lebih lanjut. Nah, di sini langsung saja kita bahas yaitu apa sih tanaman jamblang? Tanaman jamblang merupakan salah satu spesies dalam famili Myrtaceae yang banyak dikenal di kawasan tropis termasuk Indonesia. Dan selain dikenal sebagai buah yang lezat dan kaya akan nutrisi, jamblang juga memiliki berbagai khasiat terapeutik yang telah dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional. Salah satu potensi penting dari tanaman ini adalah kemampuannya sebagai hepatoprotektor. Nah, kita telah mengetahui apa sih itu jamblang, lalu kita membahas mengenai hepatoprotektor itu sendiri. Nah, kita lihat di sini mungkin sudah ada gambar hati, teman-teman dapat mengetahui juga tanpa saya sebutkan yaitu hepatoprotektor itu menyangkut paut dengan hati. Nah, lalu di sini jelaskan bahwa hepatoprotektor adalah agen baik alami maupun sintetis yang melindungi hati dari kerusakan akibat berbagai faktor. Fungsi utamanya adalah mencegah kerusakan jaringan hati sekaligus mendukung proses regenerasi sel. Agen ini sangat penting mengingat hati adalah organ yang terus-menerus bekerja untuk mendetoksifikasi tubuh, memproduksi empedu, dan mengatur metabolisme. Tanpa perlindungan yang memadai, hati rentan terhadap kerusakan akibat toksin, infeksi stres oksidatif, dan bahkan gangguan metabolik seperti diabetes. Oleh karena itu, agen hepatoprotektor menjadi salah satu area fokus dalam penelitian medis saat ini. Nah, di sini jadi dijelaskan bahwa hepatoprotektor itu adalah sebagai agen yang dapat melindungi hati dari kerusakan dan juga meregenerasi sel-sel yang rusak menjadi pulih kembali. Nah, di sini tuh tadi membahas mengenai kerusakan hati. Sudah sepatutnya atau sudah harusnya ada berbagai faktor yang menyebabkan hati rusak. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada 4 faktor yang menjadi acuan atau menjadi faktor rusaknya hati ini. Yang pertama yaitu ada toksin, kedua infeksi, yang ketiga ada stres oksidatif, dan juga ada peradangan kronis. Nah, toksin itu meliputi berbagai macam, yaitu ada alkohol, obat-obatan tertentu seperti paracetamol dalam dosis tinggi, dan juga bahan kimia lainnya. Lalu ada infeksi yang dimana infeksi ini itu beracuan atau berlandaskan pada virus seperti contohnya itu adalah virus hepatitis, yaitu ada hepatitis A, B, dan C yang dapat menyebabkan peradangan kronis. Lalu juga ada stres oksidatif, yaitu akumulasi radikal bebas yang merusak sel-sel hati. Dan juga peradangan kronis, kondisi seperti penyakit autoimun atau gangguan metabolik juga dapat merusak jaringan hati secara bertahap. Nah, kita tadi telah membahas mengenai kerusakan hati, membahas mengenai hepatoprotektor, membahas mengenai jamblang. Nah, ada pertanyaan nih, bagaimana kita bisa mengetahui bahwa jamblang bisa digunakan untuk hepatoprotektor? Nah, langsung saja. Untuk mengetahui jamblang bisa digunakan sebagai hepatoprotektor, kita harus mempunyai landasan-landasan terlebih dahulu. Kita harus mengetahui yang pertama itu adalah kandungan-kandungannya. Kita tidak bisa menjudge atau kita tidak bisa menilai bahwa jamblang bisa digunakan sebagai hepatoprotektor tanpa kita mengetahui kandungan-kandungannya. Dan untuk mengetahui kandungan-kandungan ini tuh kita harus meneliti secara fisikimia. Namun mungkin itu adalah cara yang ribet, kita mempunyai cara yang simpel karena mengikuti perkembangan zaman, bahwa telah banyak jurnal-jurnal penelitian yang dapat kita akses secara bebas melalui platform-platform digital seperti Google Scholar dan juga PubMed dan lain-lain. Karena itu kita langkah kedua itu adalah mengumpulkan jurnal-jurnal ini untuk mengetahui kandungan-kandungan dari si
jamblang ini. Lalu yang ketiga, setelah jurnal-jurnal terkumpul, kita dapat menggunakan metode literatur review artikel yang dimana kita semua jurnal yang telah kita kumpulkan kita kaji satu persatu, lalu kita telaah, analisis hasilnya seperti apa, lalu kita simpulkan. Nah, setelah kita simpulkan baru kita dapat mendapatkan hasil yang kita inginkan. Baik. Sebagaimana yang saya katakan bahwa tadi kandungan pada daun jamblang itu sih apa aja. Nah, di sini saya akan membahas mengenai daunnya saja, karena mungkin untuk bagian biji dan juga bagian tanaman lainnya itu akan dibahas oleh teman-teman saya. Dan di sini saya kebagian untuk membahas mengenai daun jamblangnya. Nah, teman-teman bisa dilihat sini ada gambar daun jamblangnya. Langsung saja, di daun jamblang ini tuh mengandung yaitu flavonoid, beta sitosterol, tanin dan juga asam elagat. Nah, si flavonoid pada daun jamblang ini mempunyai peran aktif yaitu sebagai antioksidan kuat yang menetralkan radikal bebas. Nah, sedangkan beta sitosterol melindungi sel-sel hati dan mengurangi peroksidasi lipid, dan juga ada tanin memiliki sifat antiinflamasi dan menstabilkan membran sel hati. Dan juga ada asam elagat yang dapat mengurangi kerusakan oksidatif dan inflamasi. Sebenarnya masih banyak kandungan-kandungan pada daun jamblang, hanya saja di sini saya hanya dapat mencantumkan 4 saja. Nah, setelah kita mengetahui kandungan-kandungannya, lalu di sini saya mempunyai berbagai atau beberapa jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa daun jamblang ini tuh bisa digunakan sebagai agen hepatoprotector. Langsung saja, pada jurnal pertama dapat kita lihat, menurut penelitian oleh Hidayah et al. Pada tahun 2023, daun jamblang mengandung flavonoid, beta sitosterol, dan tanin yang berperan sebagai antioksidan. Senyawa ini bekerja dengan menetralisir radikal bebas, mencegah kerusakan sel hati, dan menjaga fungsi hati tetap optimal. Kemampuan ini membuat daun jamblang efektif dalam perlindungan hati dari stres oksidatif. Nah, di sini sudah dapat kita pahami ya teman-teman, bahwa si daun jamblang ini tuh dapat melindungi hati dari kerusakan dan juga menetralisir radikal bebas, yaitu dikarenakan mempunyai kandungan flavonoid, beta sitosterol, dan tanin. Lanjut kepada jurnal yang kedua, yaitu menurut penelitian oleh Suharti et al. Pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa daun jamblang ini tuh memiliki efek antiinflamasi yang signifikan. Kandungan beta sitosterol pada daun dapat menghambat mediator inflamasi seperti prostaglandin sehingga melindungi hati dari kerusakan lebih lanjut. Selain itu juga senyawa ini juga membantu regenerasi jaringan hati yang rusak, mendukung pemulihan sel hepatosit secara efektif. Nah, di sini jelaskan bahwa si jamblang ini tuh bisa menghambat mediator inflamasi seperti prostaglandin. Nah, prostaglandin itu biasanya ditemukan di paracetamol. Nah, sehingga dapat melindungi hati dari kerusakan lebih lanjut. Nah, di sini kita dapat menyimpulkan juga dari jurnal kedua bahwa si jamblang ini, menurut Suharti et al. Ini jamblang bisa digunakan juga sebagai agen hepatoprotector. Lalu pada jurnal ketiga, menurut penelitian oleh Ningrum et al. Pada tahun 2017, ekstrak daun jamblang dengan dosis 100 sampai 150 mg per kilogram berat badan mampu memperbaiki kerusakan jaringan hati, yang membuktikan bahwa nekrosis dan infiltrasi lemak. Hasil ini membuktikan bahwa daun jamblang tidak hanya melindungi hati dari kerusakan, tetapi juga memperbaiki struktur dan fungsi hati yang mengganggu akibat kondisi penyakit metabolik. Nah, di sini si Ningrum et al. Itu menjelaskan atau meneliti sampai dengan dosis-dosisnya, jadi lebih spesifik dan juga bisa menjadikan acuan penelitian selanjutnya. Dan juga dapat disimpulkan bahwa pada jurnal ketiga ini juga sama, bahwa daun jamblang bisa digunakan sebagai agen hepatoprotector. Lalu yang keempat, menurut D.A.Reja et al. Pada tahun 2024 mengatakan bahwa daun jamblang mengandung flavonoid, fenolik, dan tanin yang berperan sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Kandungan ini mendukung potensi daun jamblang sebagai bahan dasar produk nutraceutical untuk hepatoprotector dan memberikan perlindungan terhadap kerusakan hati akibat stres oksidatif dan peradangan. Nah, dapat kita simpulkan juga bahwa dalam jurnal keempat ini tuh si Araujo et al. Ini mengatakan bahwa daun jamblang bisa digunakan sebagai hepatoprotector. Nah, dari keempat jurnal ini kita dapat menyimpulkan nih teman-teman, berdasarkan hasil yang ada dapat disimpulkan bahwa daun jamblang
atau Syzygium cumini memiliki potensi sebagai hepatoprotector berkat kandungan flavonoid, beta-sitosterol, tanin, dan fenolik yang berfungsi sebagai antioksidan dan antiinflamasi. Senyawa-senyawa ini efektif dalam melindungi hati dari kerusakan dan mendukung perbaikan jaringan hati yang rusak. Nah, kesimpulannya itu adalah bahwa dari keempat jurnal yang kita ambil atau yang kita adopsi itu menunjukkan bahwa si daun jamlang ini tuh dapat digunakan sebagai obat tradisional hepatoprotector. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan yang saya ucapkan dan juga saya perbuat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.